Halo sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Johnson, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, saya dapat kiriman pertanyaan dari beberapa teman-teman follower saya mengatakan, bagaimana sih Pak John, kok ada orang itu bisa bolak-balik jadi Kristen, nanti pindah lagi jadi Kristen lagi, apa sih kata Alkitab? Nah, saya diminta untuk komentar satu video yang lagi viral ini ya. Coba kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Beberapa hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini satu bapak ya. Dulunya dia adalah seorang Kristen katanya. Sekolah teologi lah, apalah, saya kurang begitu tahu jelas ya. Kemudian dia menjadi mualaf. Dan akhirnya dia menjadi ustadz, belajar di pondok pesantren, nah pokoknya ya belajar Islamologi lah. Akhirnya dia dakwah kemana-mana. Nah, setelah itu, videonya kembali viral. Dia masuk Kristen lagi, dibaptis. Nah, coba lihat ini videonya. ada banyak orang bertanya kepada saya, orang mualaf. Pertama-tama saya bersyukur hari ini Tuhan memberikan saya keberanian untuk kembali kepada kasih yang mulia. Amin. Melalui pelayanan Pastor Philip di YouTube, Tuhan mengembalikan saya. Amin. 11 tahun saya meninggalkan Tuhan. Sebelum saya salah seorang pendeta yang sempat berkhotbah di gerejanya Pak Samuel di Ungaran. Jadi di situ dia memberikan kesaksian bahwa 11 tahun dia meninggalkan Tuhan. 11 tahun dia meninggalkan Tuhan, kemudian akhirnya dia kembali lagi jadi Kristen. Dibaptis. Ya, melalui ya dengar-dengar katanya video YouTube atau apa. Nah, seorang yang kasih di dalam Tuhan. Ya. Kemudian setelah itu muncul lagi video dia menjadi Islam lagi. Ya. Oke, ya jadi kita lihat begini. Apa kata Alkitab sesungguhnya mengenai murtad? Ya, murtad. Dari segi etimologi kata, murtad itu memiliki kata negatif. Artinya, dari iman yang benar, dia meninggalkan dan ikut yang salah. Itu namanya murtad. Kalau bertobat, itu berarti dari iman yang salah, dia ikut yang benar. Itu namanya bertobat. Nah, murtad, seringkali orang selalu mengatakan, oh kalau misalnya dari Kristen ke Islam itu namanya murtad. Sebenarnya begini, seorang yang kasih di dalam Tuhan. Apa itu orang yang sudah sungguh-sungguh percaya Yesus dan tidak? Kita itu harus tahu dulu. Orang yang sudah sungguh-sungguh percaya Yesus, kemudian dia meninggalkan iman, baru bisa dikatakan murtad. Nah, tetapi ya, kalau menurut saya, orang kalau sudah sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman Tuhan, dia itu sulit untuk meninggalkan imannya karena dia sudah sangat mengerti. Ya. Tetapi memang di dalam Alkitab ada kata-kata mengenai murtad dan peringatan-peringatan agar jangan murtad. Nah, kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-6, ini ada di sini dikatakan ayat yang ke-6, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman Tuhan, firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi mereka dan menghinanya di muka umum.
Nah, kalau di sini kita melihat kriteria orang-orang yang diingatkan Paulus di sini adalah orang yang pernah diterangi hatinya, mengecap karunia sorgawi, yang mendapat bagian dalam Roh Kudus dan seterusnya. Nah, yang murtad lagi tidak mungkin. Artinya bahwa memang orang ini sudah sungguh-sungguh mengerti. Kemudian pada akhirnya ya, dia bisa berubah imannya. Itu menurut Alkitab, ya. Karena begini, iman itu kan terdiri dari pengetahuan, perasaan, dan kehendak. Ada pengetahuan firman Tuhan yang masuk, dan firman Tuhan yang masuk itu menjadi imannya, ya, menggugah hatinya, membuat dia merasakan kasih Tuhan, sehingga dia akhirnya mengambil keputusan untuk ikut firman Tuhan itu. Tetapi di dalam Alkitab penuh juga dengan ayat yang mengatakan bahwa orang itu harus setia dengan imannya, dengan pengetahuan yang sudah dia dapat itu. Oleh sebab itu dia diingatkan, Paulus banyak ayat mengingatkan bahwa jangan murtad. Memang nanti kita akan diskusi lagi kalau mengenai murtad dan orang pilihan dan sebagainya. Tetapi saya mau katakan begini. Di dalam Alkitab memang penuh dengan ayat yang mengatakan bahwa jangan murtad. Jangan engkau disesatkan. Hendaklah engkau setia. Misalnya kalau kita lihat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka dan murtad. 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat. Nah, kalau di dalam Ibrani tadi, ya, kata murtad itu parapesontas. Kata yang dipakai satu kali saja di dalam perjanjian baru ini. Falling away. Ya. Dia meninggalkan dari jalannya yang semula yang benar, kemudian dia ikut yang salah. Mengapa bisa demikian? Bisa saja karena banyak hal pertimbangan. Pengetahuannya kurang. Firman Tuhan yang dia pahami ada yang tidak masuk akal, ada yang tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya, dan dia rasakan tidak benar. Akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Bisa juga karena ada aniaya, intimidasi, mencintai dunia ini, kemewahan dunia ini, ada tawaran-tawaran yang lebih menarik, kekuasaan, jabatan, kekayaan, hal duniawi. Jadi banyak sekali yang bisa faktor membuat orang itu jadi murtad. Nah, kalau saya menanggapi video bapak ini tadi, ustadz ini tadi, itu sebenarnya dia bukan murtad. Ya, terus saya lihat pengetahuannya itu kurang akan kebenaran firman Tuhan pada awalnya, ya. Dia kurang pengetahuannya. Sehingga ya, saya melihat dia itu ada kebimbangan, dia masuk sini, masuk sana, masuk sini. Ini ada pertimbangan lain. Ini tidak ada pengetahuan rohani firman Tuhan yang cukup memadai. Sehingga dia bimbang dan dia ikut sana ikut sini. Jadi tidak heran, banyak sekali sebenarnya orang Kristen yang KTP-nya hanya lahir jadi Kristen. Lalu nanti pada akhirnya dia menikah dengan orang yang agama lain, lalu dia masuk agama lain. Lalu dikatakan murtad. Itu bukan murtad, ya. Itu memang dia dari awal belum ada di dalam Kristus. Orang yang di dalam Kristus, ya, itu sulit bagi dia untuk melangkah keluar. Ya. Ada tidak? Ya. Ada, ya, saya tidak tahu ada atau tidak, tapi peringatan di dalam Alkitab bahwa jangan murtad ada. Hendaklah engkau setia sampai mati ada. Nah, tetapi bagi saya, orang yang sudah ada Roh Kudus di dalam hatinya, sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman Tuhan, itu sulit baginya untuk meninggalkan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan memelihara dia. Bapa di surga memelihara dia. Dan dirinya ada di dalam tangan kuasa Allah, hidup dalam anugerahnya, dan belajar firman Tuhan akan semakin mengerti. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, kalau orang Kristen yang memang belum ada di dalam Tuhan, belum lahir baru, lalu dia pindah agama, itu bukan murtad. Dia itu memang masih di luar Kristus. Karena di hadapan Tuhan hanya ada dua, di dalam Kristus dan di luar Kristus. Dua. Nah,
Oke, jadi bagi sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, hendaklah engkau setia. Belajar firman Tuhan yang benar, jangan sampai disesatkan. Maka Tuhan mengasihimu, kedaulatannya, otoritasnya yang berkuasa akan memelihara hidupmu, sehingga engkau tetap di bawah tangan kuasanya dan tidak pernah berubah iman. Jadi kita lihat dari dua sisi. Responsibility of man, tanggung jawab manusia, setia. Tetap berpegang teguh pada kebenaran firman-Nya, rajin baca firman Tuhan. Kita lihat dari sisi otoritas Allah. Allah memegang tangan kita, memelihara hidup kita dengan kasih dan kuasa-Nya. Bersama saya John Sung, Maranatha.